Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soru Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anaknya. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak. Boleh tanya tentang Mazmur 121, khusus bagian matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Apakah ada label tentang matahari yang bisa menyakiti terkait ayat ini atau bulan yang bisa menyakiti pada waktu malam? Nah, Mazmur 121 itu adalah Mazmur yang menggambarkan bagaimana Tuhan atau Yahweh itu menjaga dan memelihara umatnya. Tuhan penjaga Israel. Nah, ide yang mau ditampilkan di situ adalah bahwa Tuhan itu menjaga umatnya itu setiap waktu. Siang dan malam dia menjaganya. Makanya di dalam Mazmur 121 ayat 6 dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi siang maupun malam Tuhan itu menjaga dan melindungi umatnya. Nah, sebenarnya ide itu sudah nampak di dalam bagian-bagian sebelumnya ketika dikatakan tidak terlelap penjaga Israel. Bahwa penjaga Israel itu tidak tidur, tidak terlelap, dia jaga umatnya. Tapi sekarang ditegaskan lagi bahwa baik siang maupun malam dia tetap menjaga umatnya. Ya, dan dia menjaga umatnya dikatakan bahwa pada siang itu, pada waktu matahari dia melindungi dari matahari, dan pada waktu malam dia melindungi dari bulan. Nah, bagaimana cara dia melindunginya? Yaitu dengan memberikan dirinya sebagai naungan. Di ayat 5 dan 6 dari Mazmur 121, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, jadi cara Tuhan melindungi adalah dengan memberikan naungan. Nah, naungan itu bisa digambarkan sebagai sayap yang melindungi. Kita bisa membandingkan dengan Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Jadi naungan itu ada hubungan dengan sayap. Mazmur pasal yang ke-36 ayat 8. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Lalu Mazmur pasal 57 ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Jadi kita bisa melihat bahwa naungan itu berkaitan atau digambarkan seperti sayap burung yang melindungi anak-anaknya, atau sayap seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Nah, jadi Tuhan itu melindungi seperti burung melindungi anak-anaknya dengan menggunakan sayapnya. Demikianlah Tuhan melindungi umatnya, ya. Dan dilindungi dari apa? Dari matahari dan juga dari bulan. Matahari pada siang dan bulan pada malam hari. Makanya dikatakan bahwa matahari tidak akan menyakiti engkau dan bulan juga tidak akan pada waktu malam. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Pertanyaannya adalah bagaimana matahari itu menyakiti pada siang dan bulan itu menyakiti pada waktu malam.
Nah, ini memang mungkin terasa aneh bagi kita karena kita tidak merasakan apa-apa. Mungkin matahari itu ada bahaya bagi kita, tapi bulan pada waktu malam itu apanya yang bahaya? Cahaya bulan bagaimana yang bisa menyakiti kita sehingga Tuhan perlu menjaga kita dalam naungannya? Nah, saya mau berikan komentar dari Ray Fowler. Ray Fowler bilang begini, para peziarah ke Yerusalem menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan. Sengatan matahari adalah bahaya nyata di siang hari, dan sering terjadi perubahan suhu yang ekstrim antara siang dan malam. Bulan dikaitkan dengan kegilaan, juga disebut sebagai moonstroke. Itu keterangan dari Ray Fowler. Saya berikan lagi keterangan dari Bart and Pereira. Mereka bilang begini, terik panas matahari siang hari yang dapat menyebabkan radang otak dan panas tinggi, dan terhadap sinar bulan pada malam hari yang menurut anggapan kuno dapat menyebabkan sakit panas, kusta, dan terutama sakit jiwa. Bandingkan dengan bahasa Inggris moonstroke, dipukul bulan dalam arti sinting. Nah, di situ ada gambaran tentang sinar matahari yang begitu panas yang bisa menyakiti ya umat Tuhan. Tapi yang menarik ini adalah bulan, apa yang disebut sebagai moonstroke ya. Di dalam Wikipedia itu diberikan penjelasan bahwa moonstroke itu atau selenopleksia itu adalah sebuah penyakit kategori medis yang merupakan keadaan atau kondisi penyakit yang diduga disebabkan oleh cahaya atau sinar bulan. Nah, saya berikan keterangan lagi dari Pulpit Commentary. Ini adalah bahaya utama para peziarah, baik mereka ataupun orang lain. Coupe de Soleil ditakuti di siang hari, dan pengaruh buruk sinar bulan di malam hari. Yang terakhir ini kadang-kadang diragukan, tapi pengamatan para pelancong modern nampaknya menunjukkan bahwa efek buruk sebenarnya terjadi pada tidur di bawah sinar bulan di negara-negara panas. Ya. Lalu Charles Ellicott. Mungkin ini menyinggung keyakinan yang begitu umum di masa lalu tentang pengaruh berbahaya dari cahaya bulan. Kepercayaan yang masih diingat dalam kata lunacy adalah fakta bahwa kebutaan sementara sering disebabkan oleh cahaya bulan. Lihat beberapa otoritas yang dirujuk oleh Ewald dan Delitzsch. Ya. Jadi ada penyakit yang diduga disebabkan oleh matahari, panasnya matahari di siang hari dengan bulan di malam hari. Nah, terlepas daripada semua itu jelas bahwa ada bahaya pada siang hari, ada bahaya pada malam hari. Tapi siang hari, malam hari, Tuhan menjaga umatnya. Tuhan melindungi umatnya. Dan karena itu dalam Yesaya 27 ayat 3 dia bilang, aku Tuhan penjaganya. Siang malam aku menjaganya. Siang malam aku menjaganya. Ingat ya, ada sebuah lagu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Ya, Tuhan perlindungan kita, baik siang maupun malam gelap. Karena itu memang orang percaya tidak perlu takut baik siang maupun malam. Mazmur 91 ayat 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang pada waktu siang. Intinya semuanya adalah bahwa Tuhan itu menjaga kita setiap waktu. Puji Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023.
Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleichem. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Ezra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.